Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan di seluruh dunia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi serta gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Nah, hal ini mendorong munculnya financial technology atau fintech yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan keuangan. Teknologi keuangan bahkan telah berkembang menjadi sebuah industri yang mendukung sejumlah sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti misalnya pertanian dan juga sektor finansial atau pinjam-meminjam misalnya. Nah, selain berbagai kemudahan, fintech juga mendorong kemandirian masyarakat di bidang finansial. Nah, bagaimana fintech membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat dan apa-apa saja produk dan layanan yang terdapat dalam fintech ini. Kita simak pembahasannya dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Ya, kemajuan teknologi telah mendorong munculnya berbagai inovasi, ini termasuk di bidang keuangan. Fintech atau financial technology itu adalah salah satu contoh inovasi teknologi yang menjadi solusi bagi kebutuhan layanan keuangan yang semakin meningkat. Financial technology, fintech atau teknologi keuangan adalah inovasi di bidang teknologi untuk memenuhi kebutuhan akan akses terhadap layanan jasa keuangan yang semakin meningkat. Kebutuhan jasa keuangan ini terdapat di beberapa sektor bisnis dan sektor-sektor lain yang terdapat di masyarakat. Antara lain, lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pertanian dan perikanan, serta pendidikan. Salah satu fintech yang mendukung sektor pertanian adalah TaniHub. TaniHub merupakan layanan jasa keuangan berbasis web yang membantu petani memasarkan hasil pertaniannya. TaniHub menghubungkan petani dengan pihak konsumen seperti rumah makan, hotel, dan peritel produk pertanian. Dengan TaniHub, para petani dapat memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung tanpa melalui tengkulak. Selain sektor pertanian, ada juga fintech yang mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM, seperti Coinworks. Coinworks menyediakan layanan lending atau pinjaman dengan menghubungkan penyedia dana dan para peminjam. Melalui Coinworks, peminjam dapat memilih sejumlah layanan yang sesuai dengan kebutuhan keuangannya, seperti pinjaman bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Munculnya teknologi keuangan yang menggerakkan perekonomian masyarakat sedikit banyak dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Grafiardi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, setelah tumbuh pesat di negara-negara maju, teknologi keuangan atau fintech kini mulai berkembang di Indonesia. Nah, layanan fintech itu bahkan merambah ke berbagai sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat. Financial technology atau fintech adalah layanan keuangan atau perbankan melalui platform yang berbasis teknologi. Pesatnya perkembangan industri fintech ditandai oleh meningkatnya investasi pada industri fintech secara global. Nilai investasi industri fintech secara global meningkat dari 3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2013 menjadi lebih dari 12 miliar dolar Amerika pada 2014. Dan pada 2015, investasinya kembali meningkat mencapai 20 miliar dolar Amerika. Amerika adalah negara dengan jumlah industri fintech terbesar mencapai lebih dari 4 juta perusahaan yang disusul India dengan jumlah mendekati 2 juta perusahaan. Di Indonesia, bisnis fintech juga berkembang pesat dan mencakup sejumlah bidang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah regulator yang mengatur dan mengawasi sektor usaha jasa keuangan termasuk fintech. OJK membagi bisnis fintech dalam 6 kategori berdasarkan layanannya, yaitu lending atau pinjaman, asuransi, pembayaran, internet banking, donasi, dan manajemen keuangan. OJK juga mengelompokkan bisnis fintech berdasarkan pelakunya, yaitu fintech yang dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi, lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, dan kelompok usaha startup. Grafiardi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, dan bagaimana fintech membuka akses bagi masyarakat terhadap layanan keuangan dan sampai sejauh mana perkembangan fintech
di Indonesia. Setelah informasi berikut kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber yang akan hadir di studio. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight. Besarnya kebutuhan masyarakat akan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan merupakan potensi bisnis yang terus digali oleh berbagai lembaga keuangan. Nah, Coinworks merupakan salah satu fintech yang memanfaatkan potensi ini dengan mempertemukan peminjam. Nah, seberapa besar potensi di bidang dana pinjaman ini dan bagaimana sistem peminjaman dananya? Kita sudah bersama dengan Benedicto Haryono, pendiri dari Coinworks. Halo Ben, apa kabar? Halo, Terima Bu. kasih Terima atas kasih atas kehadiran undangannya. Anda. Ini fintech ya, financial technology atau teknologi keuangan ini sekarang saya lihat sudah semakin banyak ya startup dengan basis keuangan itu sendiri. Nah, Coinworks apa kira-kira yang bisa ditawarkan dan khususnya untuk apa saja ini bisa digunakan? Oke, Coinworks ini kita membangun platform ini untuk suatu platform di mana para orang-orang seperti Anda dan saya bisa saling membantu orang-orang lain sekitar kita. Jadi siapapun bisa menjadi pendana di Coinworks dan hanya dengan 100.000 aja udah bisa mulai membantu memberikan pinjaman ke orang-orang yang membutuhkan untuk tujuan-tujuan produktif. Jadi sebenarnya pinjaman cash ya? Cash, ya, cash. Bentuknya cash. Selama ini mungkin dari fintech-fintech yang ada, apa kira-kira yang membedakan yang Anda tawarkan itu? Kalau kita memang fokusnya kan misinya kita adalah value creation ya, di mana semua pengguna platformnya kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Nah, oleh karena itu kita lebih fokus ke pinjaman-pinjaman yang sifatnya memang produktif. Tapi sifatnya saya lihat juga ada misi sosialnya ini kalau pendidikan, kesehatan dan juga UMKM. Betul sekali. Ide awalnya Ben ini sering saya tanyakan ya. Saya ingin tahu biasanya ide awal untuk kenapa akhirnya fokus ke startup semacam ini dan bukan ke misalnya produk-produk lain itu apa asal usulnya? Sebetulnya kita memang saya dan co-founder saya Will, sewaktu kita memikirkan ide ini bukan ide original ya. Jadi kalau di luar negeri kan memang sudah ada yang peer-to-peer lending kan sudah ada 10 tahun kira-kira ya. Tapi kita melihat itu sebagai suatu potensi yang kita modifikasi dan bisa adapt di Indonesia untuk menjadi sesuatu yang lebih dari peer-to-peer lending biasa. Dari segi kata bahwa ini kita bisa membuat platform ini mempunyai misi sosial dan mempunyai dampak sosial yang sangat kuat di sini. Karena di Indonesia ini kan masih banyak sekali, masih sangat dibutuhkan untuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Betul. Untuk permodalan yang UMKM itu, kira-kira siapa-siapa untuk bisnis apa saja yang ditujukan? Sekarang apalagi kalau misalnya lendingnya 100.000 itu, apa yang bisa dilakukan ya? Lendingnya kan 100.000, tapi pinjamannya kita bisa sampai 250 juta. Oh gitu, ada plafonnya bisa 250 juta, bisa. Minimum 100.000. 100.000 itu untuk enggak. Pinjamannya minimum 10 juta. 10 juta, oke. Tapi ini kan sifatnya one to many. Jadi satu peminjam bisa memiliki 100 atau even 1.000 pendana. Oke. Ya. Jadi resikonya juga bagi para pendana juga tidak terlalu besar ya. Betul. Oke. Siapa-siapa yang dijadikan tujuan atau target market khususnya untuk pendanaan seperti ini? Jadi untuk peminjam ya, target market peminjam untuk UMKM itu kita lebih fokus ke memang usaha-usaha yang mempunyai online presence. Jadi kita kerjasama dengan beberapa e-commerce market di Indonesia. Yang paling besar dan paling pertama dengan kita adalah Lazada. Dan sekarang kita juga sudah kerjasama dengan Tokopedia. Dan ada 2-3 lagi yang kita sebentar lagi ya, mesti kita lagi tahap penjajakan lah. Iya, jadi ini bukan misalnya orang yang tidak memiliki online presence gitu, tapi misalnya ingin membuat suatu usaha kecil, restoran misalnya, atau warung, itu bukan target audience yang ditujukan ya dengan adanya peer-to-peer lending ini. Itu 3 tahun lagi, Bu. tiga tahun lagi. Kita sedang membangun teknologinya, di mana kita bisa membuat produk ini menjadi accessible dan affordable. Jadi nantinya asal seseorang mempunyai mobile phone, smartphone, itu bisa kita layanin untuk peminjaman. Ya, walaupun sekarang sudah semakin banyak ya orang yang memiliki smartphone. Betul. Sejak didirikan tahun lalu ya kalau tidak salah, dan sampai ini berapa orang foundernya tadi?
Saya dan Will aja berdua gitu. Nah, itu awalnya dari modal masing-masing kan ya? Awal modal masing-masing, tapi kita juga mendapatkan angel investors. Ya. Setelah berapa lama mendapatkan Angel angel investorsnya ini fundnya? sesudah 9 bulan kira-kira. Sudah 9 bulan Ya, ya. jadi- Itu kira-kira untuk startupnya berapa ini yang harus dibiayai oleh Um, Anda dan Will sendiri? ya kira-kira ya di bawah 5 miliar sih mestian sih. Tapi lumayan ya, ini apa? Untuk membangun ininya, aplikasinya atau Teknologinya sih. teknologinya itu ya? Ya, jadi kita memang investasi sangat banyak untuk membangun teknologi yang namanya machine learning dan AI. Itu nantinya akan dipakai untuk credit underwriting-nya. Jadi mengakses credit worthiness dari seseorang nantinya itu berdasarkan big data. Jadi data-data apapun yang ada nantinya itu kita pakai untuk melihat bahwa ini orang bener nggak sih bisnisnya bagus atau enggak, customer tuh suka nggak produk dia gitu. Nah ini yang nanti menjadi poin-poin untuk kita mengakses kredit seseorang gitu. So how does it work? Kalau kita misalnya kan ada ke coinworks.com, biar login, terus yang harus menjadi member ya? Harus subscribe atau? Kalau untuk pendana Mhm. menjadi member itu free ya. Jadi tinggal masukin satu halaman mengenai basic data, jadi alamat, nama, dan tinggal upload KTP aja, verify email sama mobile phone, udah jadi pendana. Jadi Anda kalau sudah di approve account-nya, tinggal masuk ke website kita, bisa lihat pinjaman mana aja yang sedang lagi tahap pendanaan. Nah Anda bisa shopping dulu, langsung pilih, oh saya suka pinjaman yang ini, yang ini, yang ini. Saya paling ambil 200.000, 300.000 masing-masing. Ntar check out kira-kira 2 juta misalnya total. Ya. Check out, Anda tinggal lakukan pembayaran saja nantinya. Kalau peminjam Kalau peminjam, harus bayar, ada fee-nya yang mereka bayar fee hanya sewaktu dana pinjamannya itu dicairkan. Jadi kalau sewaktu mereka masukkan aplikasi dan kalau nantinya tidak berhasil pendanaan, ya mereka tidak bayar 1 sen. Iya, luar biasa. Ini peer to peer. Jadi Iya. artinya ya saya bisa meminjamkan kepada Anda tanpa lewat perantara misalnya lembaga keuangan atau institusi keuangan yang formal. Menarik sekali Ben. Iya. Tapi kita istirahat sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan, masih panjang ya perjalanan diskusi kita. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan khususnya mengenai teknologi keuangan atau fintech yang bergerak di bidang pertanian. Siapa dia? Tetaplah bersama Insight. Iya, kita kembali dalam Insight. Topik kita kali ini fintech. Nah, perkembangan fintech atau financial technology di Indonesia telah merambah berbagai sektor, termasuk kini pertanian. Dan salah satunya adalah Tani Hub. Melalui Tani Hub, petani dapat lebih mudah memasarkan produk pertanian mereka langsung kepada konsumen. Ya, kedengarannya menarik sekali ya. Nah, bagaimana bentuk layanan yang ditawarkan oleh Tani Hub dan apa saja manfaat yang diperoleh oleh petani maupun konsumen. Sudah ada di studio bersama saya Ivan Aris Sustiawan, pendiri Tani Hub, dan saya juga masih ditemani oleh Benedikto Haryono, pendiri Coinworks. Halo Ivan, dan Halo, juga apa kembali kabar? Ben. Tadi kita sudah berbicara dengan Ben ini, kalau Ben itu coinworks.com lebih peer to peer lending ya, untuk pinjam meminjam uang itu dengan mudah. Satu klik saja itu bisa meminjam sampai 250 juta ya ini. Nah sekarang ini kalau Tani Hub kan lebih ke e-commerce ya. Ini seperti apa sih persisnya Tani Hub itu? Apakah ini dalam kepala saya mungkin bisa membeli sayur tinggal hanya lewat aplikasi itu terus langsung datang ke rumah dan lain sebagainya, atau apa Ya. bentuknya? Oke, jadi saya kenalkan dulu bahwa Tani Hub itu berdiri tahun 2015 November. Konsep awalnya e-commerce, toko online yang jual barang-barang pangan, di mana end user lah pembelinya. Waktu itu skalanya masih sekitar di antara 200-300 ribu. Along the way, sekitar hampir 6 bulan, kita merasa bahwa impact-nya masih kecil nih buat petani. Nah, akhirnya di bulan Juli kita putuskan kita merubah konsepnya dari yang tadinya e-commerce menjadi marketplace. Marketplace, oke. Yes. Antara e-commerce sama marketplace, perbedaannya. Perbedaannya untuk marketplace kita lebih mengutamakan bahwa kita mau sasar untuk B2B-nya. Kenapa? Karena ini yang memberikan impact pada petani. Masalah sekarang terjadi adalah petani itu punya keterbatasan masuk ke market. Ya. Kalaupun masuk ke market, mereka tidak bisa menghadapi dengan trading term-nya. Contohnya dengan 1-2 bulan payment. Nah, ini yang kita hadir di situ.
kita hadir di mana kita langsung menjembatani mereka dengan para pembelinya dalam jumlah yang bulky, di mana kita membayar lebih awal ke mereka. Dan kita menerima dengan tempo dan klien kita, which is itu adalah modern retailer, hotel, restoran, dan catering. Iya, dan pembayarannya itu, pembeliannya itu juga tentu saja dengan harga pasar ya? Pasti, ya, sehingga petani bisa kesempatan untuk mendapatkan harga lebih baik. Yang selama ini mereka cuma bisa jual ke 1, 2, 3 orang, dan mereka tidak punya negosiasi yang cukup baik. Nah, dengan Tani Hub mereka bebas tentukan harganya. Sehingga barang disparitas harga antara di level petani dengan level konsumen itu akan semakin kecil, tidak seperti sekarang. Nah, tapi distribusi dari produk-produk itu sendiri dilakukan oleh Tani Hub yang sebagai pembeli ya dari produk-produk itu. Jadi pembelinya itu adalah Horeca dan hotel, restoran, catering, dan modern retailer. Nah, kita membantu. Horeca. Ini istilah-istilah ini. Mungkin Ivan yang ngerti ya, ini Horeca, hotel, restoran, catering. Dan itu istilah retailer. Okay. Orang retailer pasti paham lah gitu mengenai Horeca. Nah, kita mencoba menjembatani di situ, di mana kita bantu mengedukasi petani bagaimana menjual secara online, kita fasilitasi mengenai logistiknya, dan juga kita memberitahu mereka bagaimana cara menghitung logistiknya. Nah, ini ada proses yang panjang. Kita nggak bicara mengenai hanya enterprise-nya saja, tapi kita bicara mengenai social enterprises buat si petaninya. Nah, bagaimana bisa terjadi financial inclusive-nya adalah di sini ada tampil. Saya belum nanyain loh. Nah, ini bagaimana sekarang ini? Sorry. Ini kan saya dengar ini social entrepreneurship-nya memang kelihatannya cukup besar ya sih. Karena saat ini yang sulit dimiliki oleh petani, pertama mereka akses terhadap pasar dan juga untuk menentukan harga, dan biasanya mereka sangat tergantung kepada pihak ketiga dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya tanyakan ini dari apa keuntungan atau yang benefit yang bisa didapatkan baik dari petaninya itu sendiri maupun Horecanya ini sendiri dari segi harga dan kualitas lah istilahnya. Nah, kalau dari sisi petani, pertama aksesnya sangat luas. Mereka bisa berhubungan langsung dengan pemain pelaku bisnis di pangan di seluruh Indonesia. Bahkan mereka bisa ekspor. Yang kedua adalah mereka punya kebebasan untuk menentukan harga mereka. Sehingga tidak lagi ada alasan bahwa mereka ditekan harganya lebih murah, segala macam, nggak ada lagi. Tapi pasti ada ininya lah, ada margin lah istilah mereka. Pasti. Nah, kita mengambil markup yang wajar dari harga petani. Dan petani tahu persis berapa margin yang kita ambil. Jadi sangat transparan gitu loh. Dan kita sangat fleksibel sekali. Nah, di situ kita berhadapan dengan petani, kita sampaikan bahwa aksesnya luas, permintaannya juga akan sustain jangka panjangnya, dan mereka dapat nyetok yang lebih banyak. Oke, nah sejak 1 tahun ini sudah berapa kerjasama dengan petani sekarang? Jumlah petaninya berapa dan di wilayah mana saja ini, Pak? Kita sejak kita putuskan di Agustus atau Juli untuk menyalurkan marketplace, kita sudah kerjasama di beberapa daerah seperti Boyolali, Banjarnegara, Ciamis, Brebes, di mana sudah terkumpul lebih dari 100 poktan. Poktan itu ada kelompok tani, di mana satu poktan itu mengakomodasi 25 sampai 30 orang petani untuk komoditi yang sama. Nah, itu yang sedang kita garap. Nah, within next year kita mau cover semua Jawa untuk supply-nya, supaya bisa cover juga nasional untuk demand-nya. Nah, untuk mendapatkan para petani ini awalnya itu, Ivan, saya tertarik, ini background Anda apa sebenarnya? Lebih ke, ini kan aplikasi finansial, tapi ini kan hanya aplikasinya. Tapi kalau saya lihat ini mungkin ada ini ketertarikan untuk menjadi petani juga gitu selama ini. Kebetulan saya lama di retail. Ya, saya juga pernah juga di beberapa retail besar lah. Sekitar 10 tahun saya saya setahun lama di digital e-commerce gitu loh. Saya pernah bergabung di Happy Fresh, saya pernah bergabung di E2B di logistik. Nah, sekarang saya pegang sendiri di my own venture di Tani Hub gitu loh. Nah, kenapa saya tertarik di sini? Karena di sini tidak hanya bicara mengenai keuntungan komersial. We develop our nation gitu loh. Selama ini petani selalu dipinggirkan, nggak ada yang tertarik, nggak seksi, kata orang. Tapi sekarang kelihatan lebih seksi kan, dengan menggunakan teknologi, gadget, paling tidak inilah dari segi harga mereka juga bisa menentukan. Nah, ini transisi. Pada saat kita ke lapangan, kita lihat banyak generasi tua yang masih bertahan di sektor pertanian. Nah, regenerasi ini kita butuhkan. Nah, pada saat kita datang dengan konsep ini, banyak beberapa generasi muda yang tertarik. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, Pak. Selama ini kita cuma dengar, wah digital, e-commerce segala macam. Kok nggak ada yang main ke pertanian yang benar real. Nah, kami datang, kami beritahu mereka, kami ajarkan, kami berikan mereka dunia luas seperti apa. Itu profil petani yang menggunakan ini, terus terang seperti apa? Nah, karena biasanya kan kalau kita ini petani, mereka kan begitu kerja keras, menanam, kemudian tantangannya juga banyak, ada hama atau harga
harga pupuk dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali challenge atau tantangan yang dihadapi oleh seorang petani. Ini bisa lebih efisien mereka bertaninya dengan memiliki atau menggunakan teknologi. Ya, of course itu yang harus kita capai objektifnya, karena dengan kita menawarkan solusi melalui Tani Hub, kita berharap bahwa mereka fokus saja bertani di masing-masing desa mereka dan cukup menjangkau dunia hanya dengan satu klik di aplikasi kami, gitu loh. Jadi ibaratnya menjangkau dunia hanya dengan seperti memegang remote control di TV. Oke, juga contohnya misalnya dari ladang sampai akhirnya ke Horeca itu dan ke meja konsumen, step-stepnya seperti apa? Oke, step awalnya mereka mendaftar, setelah itu kita lakukan pelatihan ke mereka dan kita membuat user dan login buat mereka sebagai vendornya, sellernya. Nah, mereka mengisi semua tuh, dari mulai produknya, harganya, service levelnya. Itu dibantu? Dibantu. Kita guide mereka, kita call mereka, bahkan kita kunjungi mereka, perpoktannya, kita ajari mereka sampai benar-benar mereka ngerti. It takes time, correct, but that's our dream lah, bagaimana mereka bisa melek itu semua. Nah, ini kita dampingi mereka sampai mereka betul-betul paham betul bagaimana cara mengisinya. Ada banyak pertanyaan pasti, tapi ujungnya adalah mereka paham bagaimana berjalan secara online. Nah, ada contoh sukses story dari satu Poktan itu yang misalnya selama ini mereka tidak memiliki pasar dan tidak bisa menentukan harga, dari segi pendapatan juga tidak mencukupi, sehingga setelah beberapa bulan menggunakan Tani Hub ini terasa ada perbaikan khususnya dari segi ekonomi. Ya, kita baru mulai di September ya, kita baru launching ini di November. Kita sudah ada salah satu Poktan beras organik namanya Pangudi Bogo yang ada di Boyolali. Kita baru kemarin ketemu mereka di sana. Nah, mereka kelompoknya terdiri dari 85 petani. Ya, mereka punya sekitar kurang lebih berapa hektar gitu ya. Dan selama ini mereka biasanya menjualnya kemana? Nah, menjualnya ke Jakarta tetapi melalui pihak ketiga. Dan itu tidak mudah, 1-2, tapi nggak sustain. Sementara petani anggota mereka selalu memberikan padinya setiap hari. Nah, ini yang membuat mereka jadi bingung. Waduh, kalau pada saat tidak ada permintaan, otomatis kan uang mereka tertanam di situ. Nah, mereka sedang kita coba. Mereka kita kasih promosinya, mereka menjual dengan harga yang lebih baik, dan mereka mendapatkan komitmen sekitar 1 ton. Nah, ini yang sedang kita garap. Karena kita juga mencari, menyasar ke beberapa klien seperti resto-resto maupun catering online. Kita banyak di situ namanya Berry Kitchen, ada Black Garlic, ada juga Kulina. That's our world lah gitu. Oke, ini rata-rata sekarang apa yang dijual, pangan-pangan apa saja yang sudah termasuk dalam Tani Hub ini dan kemana-mana saja? Apakah ini Horeca rata-rata di kota-kota besar atau di mana saja sekarang kerjasamanya? Produk yang kita jual itu kategorinya ada beberapa macam. Pertama adalah buah, sayur, hasil ternak, seafood, dan processed food, dairy. Nah, produk-produk itu yang terus akan berkembang, kita coba lengkapi gitu loh. Nah, karena kita jualnya bulky dalam bentuk sekitar 1,5 ton, 1 ton, 1,5 ton. Nah, ini yang dibutuhkan oleh beberapa B2B, which is selama ini mereka mungkin membeli langsung ke modern market atau mungkin pasar induk secara tidak langsung. Yang menarik adalah kita tawarkan ke mereka, Anda bisa beli langsung dengan petani dan kami kasih pembayaran tempo. Kenapa bisa tempo? Ya karena kami disupport dengan Bank Bukopin sebagai salah satu eksklusif partner kami yang mereka mau bantu kita walaupun kita baru pesan baru. Ini nggak pernah terjadi. Oke. Jadi sangat terbantu ya dengan ada jaminan gitu dari bank itu sendiri. Kita ada kerjasama Bank Bukopin, eksklusif partner kita, di mana mereka sangat concern terhadap startup dan mereka memberikan kesempatan ke kita untuk membantu bisnis ini. Nah, ini sebelum kita break ini, jadi sebenarnya baru jalan beberapa bulan ya, masih belum terlalu lama ya. Kira berapa jumlah Horecanya atau hotel, restoran dan catering yang menjadi partner? Ya partner kita sekitar masih di bawah 10 lah. Gitu loh, untuk yang sifatnya partnership ya. Kalau non partnership kita sedang mendapat sekitar 10-an gitu. Nah, ini karena marketplace baru, kita baru launching, tentu ini masih kita perkuat lagi nih petani-petani segala macam. Tapi ini menarik sekali karena apalagi misi sosial di balik itu, dan juga tadi Ben ada misi sosialnya, memberikan pinjaman misalnya untuk kepentingan kesehatan, edukasi, dan juga memberikan akses terhadap modal ya bagi UMKM. Tapi kita istirahat sebentar, Ivan dan juga Ben, dan apa saja peluang dan tantangan ya yang dihadapi oleh bisnis teknologi keuangan ke depan. Kita akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight. Iya, kita kembali dalam Insight.
Indonesia menjadi salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah yang mencapai 93,4 juta orang, dan pengguna telepon pintar atau smartphone pun juga mencapai 71 juta orang. Nah, ini tentu saja menjadi potensi besar untuk membangun ekosistem perdagangan secara elektronik. Pemerintah pun menargetkan Indonesia dapat menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2020. Nah, sejauh mana peluang dan tantangannya? Saya masih ditemani oleh Ivan Ari Sustiawan, pendiri TaniHub, dan Benedicto Haryono, pendiri Coinworks. Ben dan juga Ivan, luar biasa ini inovasi-inovasi, tapi sebenarnya ini adalah bisnis yang lama ya. Mungkin selama ini kita kalau Ben dengan Coinworks, kita perlu pinjaman, kita ke bank, atau kalau tidak kita ke money lender ya, dan di situ kan mungkin harus ada, kalau ke bank harus mengisi formulir dan ada persyaratan, harus punya collateral. Tapi kalau ke money lender biasanya bunganya itu tinggi dan lain sebagainya, belum nanti dikejar-kejar oleh debt collectornya kalau tidak bisa membayar. Sementara kalau Ivan luar biasa, TaniHub, jadi selama ini misalnya petani mereka kesulitan mendapat pasar, mereka mungkin tidak paham terhadap, tidak bersaing harganya dan lain sebagainya, ternyata mendirikan semacam marketplace dengan TaniHub-nya itu sendiri. Nah, Ben, tantangannya ya ini kan pada akhirnya apa yang Anda bangun kan juga bisnis itu sendiri. Bisa ceritakan bisnis modelnya itu sebenarnya seperti apa, dan pertanyaan yang sering ditanyakan pada startup itu, revenue-nya itu nanti rata-rata dari mana diharapkan? Ya, kita sebetulnya udah cukup sering kan ya sebenarnya meminjamkan ke teman atau pinjam dari orang tua, kadangnya itu kan udah sering. Tapi jangan lupa balikin ya. Iya, tentu. Tapi kalau pinjam ke orang tua biasanya kita lupa bayarnya. Nah, ini ada bunga ya, ya, nah makanya ini bagaimana nanti, apakah ada termnya, nanti bunganya seperti apa, dan juga peran Anda di Coinworks sebagai perantara ya, pada at the end of the day kan Anda bukan sebuah yayasan yang memberikan layanan ini secara cuma-cuma kan. Betul, tentunya kan kita membuat suatu usaha ini, kita juga harus ada profit juga. Tapi kita Kalau melihat tidak ini ada social impact-nya gitu ke masyarakat luas ya. Tapi kembali lagi ke modelnya kita, itu orang udah sering saling pinjam-meminjam antara satu dengan satu atau mungkin satu dengan 5 orang gitu maksimum ya. Tapi kita dengan membuat suatu marketplace seperti ini, mereka bisa mempunyai 1.000 pendana gitu, dan pendana pun bisa memberikan ke ya 1.000, 10.000 peminjam nantinya gitu. Banyak sekali, dan mereka jadi bisa diversify sendiri. Dan pendana ini biasa siapa saja ya? Bisa. Dan mereka malah juga bisa mensupport, memberikan pendanaan ke tujuan-tujuan yang mereka juga lebih suka gitu. Apakah mereka lebih suka dengan edukasi? Nah, selama ini edukasi, gitu. profil pendananya itu seperti apa? Dari mana-mana saja, dan dari usianya itu siapa-siapa saja? Usia kebanyakan dari 25 sampai 35. Sekarang ini mesti kebanyakan orang yang punya pekerjaan di bidang finansial atau punya pengalaman di bidang finansial. Tapi ada juga sekarang lumayan banyak malah mahasiswa udah mulai ikut Itu meminjamkan juga. untuk meminjamkan dana juga. Tapi what's in it for them gitu? Apa selain ya misi sosial ini, tapi apakah pasti ada dong apa yang Ya, kita sebut bunganya juga bunganya? Nah, cukup ini bagus. bunganya itu kira-kira berapa? Bunganya kalau kita ngomong secara simple rate ya, itu dari 0,75 sampai 1,67 per bulan. Nah, itu kan kalau efektif itu kira-kira dari sekitar 16% sampai ke 40% per annum. Nah, ini cukup atraktif ya. Walaupun kalau Atraktif, kita punya kartu kredit kan juga bunganya kan lumayan. Ya, ini kita tinggi. lebih murah dari kartu Iya. kredit mesian kan ya. Nah, bagi Coinworks itu sendiri apa skema revenue? Tadi belum dijawab loh, Ben. Ya, Jangan melipir-lipir. Benar. We're getting there ya. Jadi kalau kita skema kita punya revenue model itu berdasarkan service fee aja. Jadi kita nggak ngambil interest margin sama sekali. Itu hanya berdasarkan successful transaction, kita ada fee-nya aja, fee based income jadi ke kita. Dan kita lihat, kita kan kerjasama dengan partners-partners kita ya. Yang tadi disebutkan misalnya ada asuransi seperti Allianz dan lain sebagainya, itu termasuk dalam Allianz partner? hanya memberikan kita service Oh, ya. hanya Jadi service, oke. peminjam kita di cover oleh asuransi jiwa oleh Asuransi. Allianz. Tapi kerjasama misalnya dengan kita punya e-commerce, punya kerjasama dengan Lazada, Tokopedia, ataupun dengan sekolah-sekolah dan dengan rumah sakit, itu kita membuat suatu nilai tambah ya di suatu ekosistem. Nah, itu juga kita pasti bisa mendapatkan sesuatu dari nilai tambah tersebut gitu. Iya, Ya. jadi ada inilah win-win lah Win-win istilahnya. solution, benar. By the way, ini sebenarnya TaniHub juga bisa ini ya memanfaatkan ini lending ini khususnya bagi para petani yang ingin memiliki akses modal. Tapi sebelum ke Anda pertanyaan yang sama, tapi Ben,
Pak investor Anda kira-kira pertanyaannya untuk misalnya bagaimana growing the business ya biasanya apa yang menjadi kekhawatiran mereka atau harapan mereka supaya investasi mereka juga terhadap Coinworks sesuai kan dengan Ini investasi pendana atau investasi kepada bisnis Coinworks bisnisnya kita sendiri ya. ya. Oke, oke. Ayo investor. Ya. Karena Jadi, kan katanya Anda kan mendapatkan pinjaman ya, dari kan, angel investasi investors. dari Ya. angel investor itu. Ya. Kita mesti di tahap pertama dari business plan-nya kita di stage 1, di mana kita lebih fokus memang ke partnership based model ya. Jadi memang kalau Tani Hub kita bisa di sini bicara, kita juga sih untuk kerjasama juga. Tapi stage pertama kita melalui justru kerjasama dengan platform. Kenapa? Karena platform lebih mengenal para pengguna-pengguna mereka. Jadi para merchant di Lazada misalnya, Tokopedia, mereka lebih tahu sendiri kan mengenai track record-nya, sales-nya mereka, customer review semuanya kan mereka tahu gitu. Ya. Jadi dari segi risiko kita udah bisa belajar dan kita bisa mulai ada risk assessment yang lebih bagus ya, karena kita mendapatkan data seperti ini. Nah, stage kedua kita baru mulai masuk ke partnership yang lebih secondary. Jadi apakah bukan data primary ya, data primary itu mungkin kita langsung tahu data salesnya dia, data customer berapa gitu ya. Kalau secondary itu mungkin bukan berbentuk data yang langsung berbentuk sales, tapi kita tahu perputaran uang misalnya contohnya gitu ya. Nah, kalau yang stage 3-nya kita itu kita punya machine learning sudah mature. Jadi nantinya orang yang misalnya nanti petani gitu, misalnya di Jawa Timur atau di mana di Nusa Tenggara, mereka asal punya akses ke mobile phone, itu kita udah bisa memberikan kredit. Oke, kalau kita bicara stage sekarang stage pertama masih ya. Iya. Nanti kedua, ketiga ini berapa? Kalau biasanya startup kan waktu panjang itu 6 bulan, 1 tahun gitu. Setahun setiap stage Setahun ya. rencananya kita ya. Wow. Oke, ini cukup ambisius ya. Dan kalau kita lihat pengguna mobile phone, pengguna gadget itu di Indonesia kan semakin lama semakin meningkat. Ivan, mungkin tantangan bagi Anda untuk pertama kali setup ini, apalagi harus ada banyak edukasi ya yang dilakukan. Sekarang sudah mulai ini, para petani kita sudah tidak terlalu gaptek lagi kan? Iya, ini yang hal yang pertama kali challenge kita adalah orang pesimis gitu loh. How come you want to jump into farm gitu with the farmers gitu loh ya. Tapi buat kita adalah kita merasa bahwa ya ini panggilan kita lah gitu loh. Nah, kita ajarkan mereka. Nah, most of them sebenarnya sudah familiar, sudah tahu perkembangan mengenai e-commerce segala macam. Jadi mereka tahu nama si A, si B, mereka sebutin semua atau hafal. Nah, cuman kita datang bukan something yang surprise buat mereka sebenarnya. Hanya saja mereka perlu difasilitasi bagaimana cara penggunaannya. Nah, kebetulan kita baru mengawali yang model sekarang ini adalah dengan web base-nya. Next kita akan mobile larinya gitu loh. Nah, ini yang cukup menarik sih. Mereka sangat antusias, tengah malam kita training mereka, digelap-gelap dengan rumah mereka menyaksikan itu gitu loh. Betul. Nah, Anda berapa orang? Kita timnya? founder itu ada 6 orang, which is yang aktif di manajemen itu ada sekitar 4 orang. Nah, kita punya tim sekitar 12-15 orang. Ini masih dalam bootstrap levelnya gitu. Nah, kita mau tunjukin nih sama investor bahwa kita bisa running gitu loh. Kalian sudah mendapatkan investor? So far belum. Itu masih usaha sendiri ya? Ya, kita masih usaha sendiri, kita sambil lihat wait and see gitu ya. Kita mau tunjukin juga ke investor bahwa kita nggak tangan kosong nih gitu loh. We bring something. Dengan begini aja kita bisa convince Bukopin untuk support kita gitu loh. That's our value lah, kita mau tunjukin ke mereka Oke, gitu. nanti kira-kira kalau misalnya bisa mendapatkan investor Anda melakukan pitching, nah ini sustainability-nya itu nanti akan seperti apa dan juga ya business model atau revenue yang paling diharapkan itu bisa didapatkan dari mana gitu. Ya. Nah, kalau untuk bisnis model simple sih, bahwa kita cuma ambil dari markup dari harga petani, which is itu di angka sekitar 5-10%. It depend on the situation lah, it depend on the marketing strateginya gitu loh. Nah, ini yang kita mau lakukan untuk yang B2B-nya gitu. Nah, dari situ kita berharap kita bisa grab market secara Jawa dan luar Pulau Jawa gitu loh. Kita mau coba itu. Oke, saya tertarik strategi Anda untuk melakukannya itu seperti apa? Karena at the end of the day, pada akhirnya ini kan harus ada volume-nya ya, harus ada scalability-nya, apalagi tadi juga bicara mengenai ekspor dan lain sebagainya. Saat ini masih atau baru ya, 10 misalnya Horeca atau hotel, restoran dan catering yang ada kerjasama sama berapa 25 ya Poktan atau 100 Poktan. 100 Poktan. Betul. Nah, ini kita garap nih sama-sama karena kelebihannya mereka bergabung sama kita, satu adalah mereka tidak perlu lagi orang procurement yang terlalu banyak. Bisa bayangkan ya, kalau mereka punya orang buyer sekitar 50 buyer, 30 buyer untuk visit ke masing-masing daerah.
with our application, only one click they can find anything supplies of the farmers. Dari mana? Dari Brebes, dari Malang, dari Surabaya, dari segala macam daerah. No need to send people to the village. Tapi Anda sendiri bagaimana? Ini kan harus ada data yang dimiliki, berarti harus ada effort melakukan riset, network para petani ini kan harus digunakan. Of Selama course. ini how? Nah, kita punya tim yang memang mereka benar-benar militan lah, punya jaringan di bawah gitu loh. Kita punya tim di Jawa Tengah, kita punya tim di Jawa Timur, kita punya tim di Jabodetabek maupun di Jawa Barat maupun Banten. Nah, tim ini yang bergerak nih ke bawah dan kita mengadakan yang namanya sosialisasi atau workshop dengan biaya kita sendiri. Jadi mereka kumpulkan tuh sekitar 50 poktan di satu restoran, di satu rumah makan, kita presentasi, sosialisasi ke mereka. Dan itu cara kerja kita. Kita benar-benar mandiri ya, kita sama saat ini belum melibatkan kolaborasi dengan departemen-departemen kementerian ya. Kita masih benar-benar mandiri lah. Tapi rata-rata Anda backgroundnya apa? Jadi harus paham dong mengenai misalnya kualitas dan apa kira-kira. Ini kan di sini ada marketingnya, harus paham apa yang dibutuhkan oleh hotel, restoran, catering, belum lagi kualitasnya kan biasanya. Dan lain di samping itu kan juga harus ada volume dan sustainability. Tidak mungkin loh janjikan 1 ton tiba-tiba wah besok gagal panen gitu. Itu bagaimana? Sudah dipikirkan? Sudah. Jadi umumnya yang namanya klien itu tidak pernah menaruh order di satu supplier. Mereka taruh 3 atau 5 supplier. In case satu fail, mereka ada backupnya gitu loh. Nah, kita punya tim yang spesialis di masing-masing produk fresh atau produk-produk pertanian itu kita ada gitu. Nah, saya backgroundnya di financial, plus di strategic management juga gitu. Nah, kita punya tim yang pengalaman di retail, pengalaman di farming juga ada, pengalaman di network juga ada gitu. Nah, itu kita manfaatkan sebesar-besarnya gitu loh. Nah, kita mengedukasi, kita tahu nih prosesnya. Oke, ini produk ini disebut organik kenapa? Nah, kita paham organik itu kriterianya apa. Dan ada sertifikasi. Ya, apalagi sekarang kan konsumen mereka semakin kritis. Mereka tahu ini sertifikasi dan lain sebagainya itu sangat penting bagi mereka. Tapi kita break sebentar, Ivan dan Ben. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peluang dan juga tantangan industri jasa teknologi keuangan atau fintech setelah yang berikut ini. Ya, kita lanjutkan insight mengenai fintech atau finansial teknologi. Ada 2 narasumber saya, Ivan Aris Sustiawan, pendiri TaniHub, dan Benedicto Haryono, pendiri Coinworks, 2 startup. Nah, biasanya kalau startup itu selalu anak-anak muda dengan mimpi yang begitu besar, sangat inovatif dan juga risk taker ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini memang tren ya, tren startup itu. Tapi kuncinya bagaimana supaya sustainable, karena 1000 startup mungkin hanya 1 atau 2 yang berhasil, dan ini juga yang menjadi pertimbangan bagi para investor ya. Ben, ke depannya kira-kira bagaimana supaya misalnya ada kredibilitas yang berkaitan dengan bisnis Anda, apalagi ini kan menyangkut jasa keuangan ya. Apa kira-kira dari segi keamanan untuk memastikan orang-orang yang ikut itu ternyata orang-orang yang bonafide lah istilahnya, dan tidak ada penyalahgunaan dari aplikasi itu sendiri. Ini sudah dipikirkan semua atau sudah pernah ada pengalaman di mana mungkin yang menyalahgunakan? Mencoba sudah cukup banyak. Oh ya? Tapi belum ada yang berhasil sih so far. Contohnya apa? Fraud ya. Fraud case itu kan yang paling pertama kita jaga adalah fraud case kalau di bidang finansial ya. Jadi mereka mencoba mengklaim saya adalah pribadi ini atau saya punya bisnis si C, tapi dia bukan punyanya dia gitu kan, tapi dia klaim itu sebagai punyanya dia. Nah, jadi yang paling pertama kita jaga adalah mengenai fraud dulu. Nah, Anda sewaktu masukkan aplikasi, peminjam masukkan aplikasi tempat kita, sewaktu mereka udah submit, saya udah bisa predik sekarang dengan mesin aja ya, 80% predictability bahwa ini orang fraud atau enggak, secara akurat atau tidaknya itu 80%. Tapi memang tuh mesin sekarang ini hanya pembantu fraud expertnya kita. Jadi harus ada cek recheck lagi ya, Ya, apakah itu orang itu betul-betul exist atau sesuai dengan yang dia klaim siapa dia. Tapi dalam proses pinjam-meminjam itu sendiri, transaksinya itu dilakukan bagaimana? Apakah menggunakan aplikasi ini sebagai perantara untuk transaksinya atau misalnya lewat lain, transfer ATM? Betul, memang masih harus melalui Coinworks sebagai perantara. Kalau nggak nantinya kan logistiknya juga tidak make sense ya. Ya, jadi belum ada payment gateway segala macam yang ada di embedded. Kita pakai virtual account nantinya. Pakai virtual account. Ya, jadi nanti ada virtual account dan nanti ada escrow-nya juga.
Nah, jadi escrow itu menjadi suatu akun di bank di mana itu bukan uangnya kita, pemisahan sama sekali, itu bukan uang kita, itu adalah legally adalah uang-uang para penggunanya kita. Jadi mereka akan dana masuk di situ. Sekarang sudah berapa yang di escrow kan kalau saya boleh tahu? Kita escrow nggak terlalu banyak ya, karena sistemnya kita kan seperti tadi saya bilang, jadi mereka shopping dulu, baru membayar, melakukan pelunasan, langsung kita berikan ke peminjam, begitu terkumpul semuanya. Tapi sampai saat ini jumlah transaksi yang sudah ada melewati Coinworks Kita ini masih sudah berapa? kecil lah, kira-kira baru 8M sekarang. Ya lumayan lah. 8M dan rata-rata masih untuk yang UKM ya, bisnis-bisnis Iya, betul. yang kecil itu sendiri. Tapi memang ya keamanan ini penting ya, apalagi sekarang dengan hacking dan lain sebagainya itu bagaimana dari sisi teknologi, keamanan, infrastruktur teknologi internet di Indonesia ini Anda melihatnya Ivan? Ya, kita melihat bahwa memang tantangan itu ada, ancaman itu pasti ada lah ya, karena pasti setiap orang penasaran, pengen nih ngetes nih segala macam lah gitu, dan juga ada lubang-lubang yang dimana mereka bisa manfaatkan juga gitu loh. Nah ini yang kita coba antisipasi dengan tim kita, tim tech kita untuk senantiasa mengupdate terkini mengenai security, firewall dan segala macamnya gitu loh. Nah selama ini dari segi teknisnya, teknologinya atau mungkin yang lainnya juga yang menjadi tantangan terbesar bagi Tanihub itu apa? Atau justru dalam produknya itu sendiri, misalnya kualitasnya Ya, kita masih dari fokus. buah-buahan atau beras yang diproduksi oleh teman-teman petani. Jadi ada dua sisi sih. Sisi pertama memang kita mencoba bikin produk aplikasi kita tuh semudah, betul-betul mudah di tangan petani khususnya. Karena mereka itu adalah test case kita gitu loh. Kalau mereka saja sudah bisa menggunakan itu, ya kita khususnya klien pun akan lebih mudah. Karena kan berbeda mengenai ininya gitu loh. Nah, sementara untuk yang terkait dengan produknya pun kita juga kejar nih sebanyak mungkin untuk melengkapi. Sekarang ini masih sedikit lah kita bilang. Nah kita mau kejar sampai ke tingkat di mana kita inginkan gitu loh. Sehingga semua produk. Tapi itu ada checklistnya, misalnya kualitas ini harus dicapai. Ada. Jadi setiap petani itu mereka berhak menjual produk dengan kualitas apapun. Jadi ibaratnya buah A, mereka bisa jual di grade A, B, C sepanjang mereka state, sepanjang mereka declare buah ini grade-nya B, harganya sekian. Buah ini grade D, harganya sekian. Karena setiap buah dan grade itu ada marketnya sendiri. Kalau buah grade A mungkin supermarket yang premium, yang buah grade E mungkin adalah pedagang-pedagang yang di pasar Indo segala macam. Nah, selama ini untuk dari ladang petani itu sampai ke Horeca itu sendiri itu kerjasama dengan siapa saja? Pasti kan distribusi dan penyaluran dari produknya itu sendiri itu Anda lakukan juga atau kerjasama dengan pihak ketiga? Ya, kerjasama pihak ketiga simple sih. Mereka sementara ini memilih perusahaan tracking provider sendiri gitu. Nah, kita akan mengusahakan kedepannya bahwa kita sudah sediakan itu opsi itu. Jadi kan mereka tidak perlu lagi cari tracking mana mau dipakai sama mereka. Nah, ini sedang kita jajaki karena ada beberapa pemain-pemain yang memang spesialis di logistik. Gitu loh. Ya, kita bisa sebutlah beberapa brand gitu ya. Nah, kita siap untuk kolaborasi dengan mereka untuk mengantisipasi pengiriman di seluruh nasional. Seperti itu. Nah, sekarang kan pemerintah juga ingin membuat Indonesia menjadi semacam hub dari e-commerce khusus Asia Tenggara ya. Cukup ambisius ya targetnya pada 2020 menjadi yang terbesar lah dan harusnya memang demikian. Karena jumlah populasinya besar dan juga perkembangan pengguna smartphone dan teknologi gadget itu di Indonesia kan paling marak ya. Apa kira-kira yang diperlukan khususnya Ben dalam menyiapkan regulasi yang sekarang sudah disiapkan untuk mempermudah bisnis seperti Anda ini sendiri supaya jauh lebih berkembang tapi juga dipercaya karena kan kalau misalnya kita menggunakan satu aplikasi ternyata wah ini slow atau ini tidak terpercaya atau tidak puas ini kan bisa langsung mengancam ya keberlangsungan bisnis itu sendiri. Kalau saya rasa sih pendekatan pemerintah khususnya dari OJK ya di bidang fintech itu sudah sangat tepat ya, di mana mereka selalu adalah memperhatikan perlindungan konsumen. Itu yang paling pertama mereka pasti perhatikan ya. Dan tapi di lain sisi mereka selalu konsultasi juga dengan para pelaku fintech juga. Kebutuhan kita apa sih? Apakah kebutuhan modal, kebutuhan keleluasan peraturan itu mereka sangat akomodatif. Tapi yang paling mereka tidak akan sacrifice itu adalah perlindungan konsumen itu. Unsur itu yang paling utama dari sisi mereka. Kalau dari sisi kita, dari sisi fintech pun juga kita juga sangat mementingkan unsur bahwa perlindungan konsumen ini berhasil dan bagus berjalan. Karena kita jangan sampai apa yang terjadi di Cina itu
yang banyak ada fraudulent case terjadi di sini juga. Nah, Itu itu merusak dia, nama industri secara tapi berarti kan keseluruhan. harus ada semacam registrasi atau sertifikasi yang diberikan Iya. pada Anda. Saat ini ada sertifikasi mungkin cap bahwa wah Coinworks ini bonafide gitu. Bisa dipercaya gitu. Ada semacam itu atau masih dalam tahap belum lah. Setahu saya sih mereka dalam tahap perencanaan peraturan OJK yang akan dikeluarkan semestinya sih Desember atau Januari ini ya. Kita berharap itu juga akan keluar dan dengan itu mestinya sih ada pendaftaran dan perizinannya nantinya. Kalau dari segi infrastrukturnya itu sendiri, Ivan, dan juga apa kira-kira yang masih diperlukan ya di Indonesia ini supaya ya semuanya dari segi infrastruktur teknologinya itu sangat bisa membuat perkembangan ke depan itu jauh lebih cepat. Ya, yang paling utama di kita itu adalah jaringan sih, jaringan internet ya. Iya. Karena sekarang ini bisa dibilang jaringan internet masih fokus di perkotaan gitu loh. Kita ngalamin sendiri kok. Kita coba datang ke kabupaten, agak pelosok sedikit aja, wah susahnya setengah mati. Even operator yang paling dibilang paling canggih pun nggak stabil. Iya. Nah ini yang menyulitkan kita sih. Di sisi lain kita mau petani itu dia melek internet, dia bisa bertransaksi di internet, tapi di sisi lain infrastruktur yang disediakan oleh provider itu sangat terbatas. Mereka masih fokus di daerah perkotaan. Sementara pertanyaan ini mostly mereka ada di pedalaman. Gitulah, ini tantangannya buat kita. Iya, gitu. dan apakah ini tercermin dalam target yang Anda miliki khusus untuk Tani Hub ini? Tahun 2017 misalnya, berapa Poktan yang akan diharapkan menjadi bergabung dalam Tani Hub, dan juga berapa jumlah Horeca atau hotel, restoran, dan catering ini menjadi klien? Kita berharap sih dalam 2017 kita bisa grab sekitar kurang lebih 1.000 Poktan lah gitu loh. Dan kita juga berharap juga klien kita bisa sampai di angka 25-an. Nah, kemarin kita ketemu sama Menteri Pertanian di acara Hari Pangan Sedunia ya. Wah, beliau sangat antusias dan dia menjanjikan, wah nanti saya akan kasih 500.000 Poktan di sini. Wah, saya bilang, buat saya gila, ini kita tunggu gitu loh. Kalau pemerintah punya daftar itu, kasih ke kita garap semua. Ya, Tapi kan data ini memang penting ya, dan ini merupakan. Tapi tidak pernah terpublish kan, nggak pernah ada buku khusus daftar Poktan Indonesia, nggak pernah ada. Kapan kira-kira siap untuk mencari investor dan berapa yang dibutuhkan supaya bisa berkembang ke tahap berikutnya? Ya, kita sebenarnya masuk ke seed round ya. Kita sudah approach beberapa investor gitu loh. Kita cari sih nggak banyak sih, kita cuma cari di angka 5M lah. Kenapa? Karena beberapa M-nya itu sudah di cover sama Bukopin sebagai working capital kita gitu loh. Jadi no worries untuk yang big amount-nya. Nah, ini yang kita cari gitu loh. Sambil kita lihat mana investor punya strategic channel-nya. Nggak cuma sekedar taruh uang, tapi mereka juga punya portfolio yang memang mungkin punya benefit buat kita gitu loh. Jadi kita nggak sekedar pengen uangnya mereka, tapi kita pengen networknya mereka. Nah, kita sudah approach beberapa dari mereka, cuman memang tahapannya butuh waktu. Kita masih butuhkan juga ke mereka bahwa kita bisa jalan. Ben, gimana untuk 2017 ya? Apalagi kalau kita harapkan regulasi ini akan jauh semakin memudahkan dan juga dari segi infrastruktur akan semakin membaik. Apa kira-kira yang diharapkan oleh investor dan bagaimana mengembangkan bisnis Anda, mendapatkan mungkin investor baru supaya bisa berkembang ke seluruh Indonesia? Target kita memang seperti itu di 2017 ya. Jadi memang berapa kira-kira penggunanya yang diharapkan? Kita berharapnya target kita minimum 50.000 pendana yang tercapai, dan kita biasanya sih rasio yang kita akan idealnya kita ya, borrower to lender, jadi itu rasionya 1:100, dan sekarang sudah mendekati sebetulnya. Jadi sekarang berapa pinjaman yang terakhir sudah update sistem, sudah hampir 100 pendana nih sekarang. Kenapa? Jadi supaya para masing-masing ini juga cukup bisa diversifikasi dan marketplace-nya jadi liquid nantinya. 50.000 ya, lumayan. Itu ya minimum targetnya kita. Ini upaya untuk memasarkannya seperti apa selama ini? Berapa effortnya untuk membuat orang itu sadar lah atau aware terhadap kehadiran? Cukup sulit ya. Jadi sekarang ini rata-rata orang yang baru join sebagai pendana kita ya, itu kira-kira 3 minggu baru shopping produk biasanya. Kenapa? Karena mereka melihat dulu, wah ini bener nggak sih pinjaman-pinjaman masuk nih? Iya. Bener nggak? Jangan-jangan ini tipu-tipu di sini atau fraud atau Betul. ada apa-apanya gitu. Betul. Tapi makanya di platformnya kita pun transparansi sangat tinggi gitu. Di mana 80% dari para peminjam kita, mereka dengan voluntarily, sukarela, mereka mau kasih, ini loh, saya punya shop name di Lazada ini nih, silahkan cek sendiri gitu. Dan nantinya pun sekarang udah jalan ya. Jadi kita sudah dapat sekarang setiap 2 minggu tuh kita posting juga nih borrower stories nih, cerita sukses para peminjam. Sudah mereka mengambil pinjaman kita, mereka
kembangin usaha seperti apa gitu. Baik, ini menarik sekali karena kuncinya kalau keuangan itu kepercayaan ya, kepercayaan betul. kepada institusinya atau bisnis itu sendiri, tapi kepercayaan kepada dari bisnisnya itu kepada customernya bahwa ini mereka genuine dan yang penting lagi kalau pinjam ya harus dibalikin. Nah ini ada penaltinya itu apa gitu. Ya, Kalau kesatu ternyata itu. non performing, Satu memang itu, tapi kedua juga kita kan memang ingin memperlihatkan kepada pendana si peminjam itu bahwa ini loh si peminjam yang yuk bantu dana sekarang udah kayak gini loh Ya. levelnya, udah naik, udah upgrade, udah buka toko harus baru. ada bintang mungkin. Ada contoh dari best customer. Ya terima kasih banyak, menarik sekali dan good luck ya, sukses terhadap bisnisnya Ivan dan juga Ben. Ini Thank you. Terima kasih. ini sebenarnya service yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia saat ini. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang sebenarnya cukup mudah. Yang diperlukan adalah smartphone, jaringan internet yang kalau bisa tidak lemot ya, bukan reliable, tidak crash, tidak gampang dihack. Ini kan dihack itu yang diperlukan. Keamanan ya, security itu sangat penting dan semoga juga ke depan infrastruktur Indonesia akan jauh lebih bagus khususnya di bidang teknologi ya. Memang kemudahan dan kecepatan akses layanan keuangan itu merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh teknologi keuangan. Kini sudah saatnya sektor finansial dan juga masyarakat itu menjadi bagian dari perkembangan teknologi keuangan di Indonesia. Nah, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, keamanan. Nah, ini penting, harus menjadi fokus dalam pengembangan teknologi terutama di sektor finansial. Di sini dukungan pemerintah terhadap teknologi keuangan itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan inklusi keuangan serta kemandirian finansial masyarakat, dan juga upaya-upaya seperti ini pasti akan memperbaiki ya perekonomian di Indonesia juga. Ya demikian Insight dan jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.